Risiko pertama, impulsivitas yang tidak berhenti hanya pada tato. Hal pertama yang ditunjukkan penelitian adalah bahwa wanita bertato cenderung memiliki skor impulsivitas yang lebih tinggi. Sekilas, impulsivitas terdengar menarik. Ini menunjukkan bahwa dia spontan, petualang, mendebarkan, dan pada awalnya itulah yang menarik perhatian pria. Dia adalah wanita yang mengatakan ya untuk perjalanan darat mendadak, yang memesan minuman keras di tengah malam, yang mentertawakan aturan, dan mengubah hidup menjadi perjalanan yang liar. Tetapi inilah masalahnya. Impulsivitas tidak akan tetap menyenangkan selamanya. Itu merembes ke setiap sudut hubungan. Energi pencari sensasi yang sama yang membawanya untuk mendapatkan tato adalah energi yang sama yang dapat mengakibatkan pengeluaran yang sembrono, pertengkaran hebat, dan bahkan perselingkuhan ketika godaan muncul. Pikirkanlah, tato adalah pilihan permanen, namun seringkali dibuat dalam momen yang singkat. Putus cinta, malam mabuk, luapan emosi. Pola hidup di masa kini dan mengabaikan konsekuensi seringkali muncul dalam hubungannya juga. Bukan berarti setiap wanita bertato itu tidak stabil, tetapi secara statistik ada kemungkinan lebih besar dia kesulitan mengendalikan diri. Dan inilah mengapa hal itu penting. Hubungan menuntut penundaan kepuasan. Hubungan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pemikiran jangka panjang. Jika pola pikirnya cenderung lakukan apa yang terasa menyenangkan saat ini, pada akhirnya Anda yang akan menanggung akibatnya nanti. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tetapi setelah semuanya tenang, impulsivitas berubah menjadi ketidakstabilan. Dan ketidakstabilan menghancurkan hubungan. Jadi ketika Anda melihat tato itu, ingatlah bahwa itu bukan hanya seni. Itu mungkin cerminan bagaimana dia menjalani hidup saat ini, tanpa rencana, tanpa memikirkan hari esok. Resiko kedua, hubungan tersembunyi antara tato dan masalah kesehatan mental. Disinilah segalanya menjadi lebih gelap. Beberapa studi dalam psikologi klinis menunjukkan bahwa wanita dengan banyak tato memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan kecemasan, depresi, dan riwayat melukai diri sendiri. Bagi banyak orang, tato bukan sekadar hiasan. Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Tanda trauma, simbol rasa sakit, upaya untuk merebut kembali kendali atas tubuh atau masa lalu yang pernah terasa tak terkendali. Sekilas itu terdengar puitis. Tato burung setelah patah hati, kutipan tentang kekuatan setelah kehilangan. Tetapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Jika luka yang menginspirasi tato-tato itu belum sembuh, Anda tidak hanya berkencan dengannya, Anda berkencan dengan rasa sakitnya yang belum terselesaikan. Dan rasa sakit tidak akan diam. Itu muncul sebagai perubahan suasana hati, penarikan diri yang tiba-tiba, volatilitas emosional. Suatu hari dia penuh kasih sayang. Keesokan harinya dia menjauh, dingin atau bahkan merusak diri. Tatonya mungkin terlihat indah, tetapi di baliknya mungkin terdapat bekas luka psikologis yang belum sepenuhnya tertutup. Ini tidak membuatnya menjadi orang jahat. Ini membuatnya manusiawi. Tetapi sebagai seorang pria, Anda harus bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda siap untuk menanggung beban itu? Pria seringkali mengacaukan intensitas dengan cinta. Mereka melihat gairahnya, ketajamannya, kegelapannya, dan berpikir ini nyata, ini dalam. Tetapi intensitas bukanlah stabilitas. Dan jika tato-tatonya adalah peta rasa sakit yang masih ia hindari, Anda pun pada akhirnya akan merasakan rasa sakit itu juga. Berkencan dengan wanita bertato berarti bertanya, apakah ini seni ataukah perisai? Dan jika itu perisai, apakah ia masih berperang dengan dirinya sendiri? Resiko ketiga, pencarian perhatian yang tak pernah berhenti. Mari kita jujur, tato memang dimaksudkan untuk dilihat. Tato adalah sinyal visual, pernyataan publik, cara untuk mengatakan, perhatikan aku. Banyak wanita mengaku membuat tato murni untuk dirinya sendiri, dan terkadang itu benar. Tetapi penelitian menunjukkan tato sangat terkait dengan tingkat narsisme dan sifat mencari perhatian yang lebih tinggi. Mengapa ini penting dalam hubungan? Karena jika harga dirinya bergantung pada validasi dari luar, perhatian Anda tidak akan pernah cukup. Dia akan menambahkan lebih banyak like di Instagram, lebih banyak tatapan di bar, lebih banyak pujian dari orang asing. Dan ketika Anda berhenti memberikan jaminan konstan yang membuatnya kecanduan, dia akan mencarinya di tempat lain. Wanita yang mencari perhatian seringkali menciptakan kekacauan yang sunyi. Mereka akan mengunggah foto-foto provokatif di online sambil bersikeras bahwa itu hanya rasa percaya diri.
Mereka akan menggoda secara tidak berbahaya di publik dan menepis kekhawatiran Anda dengan kamu hanya tidak percaya diri. Tetapi itu bukan tidak berbahaya, itu adalah bahan bakar. Every glance, every compliment, every DM adalah suntikan dopamin lainnya. Dan jika dia terbiasa dengan validasi semacam itu, Anda akan selalu bersaing dengan dunia untuk perhatiannya. Awalnya rasanya memabukkan. Semua orang menatapnya, dan Anda adalah pria di sisinya. Tetapi seiring waktu itu berubah menjadi pahit. Karena mencari perhatian tidak berhenti pada kekaguman, itu seringkali mengarah pada godaan. Dan godaan yang dikombinasikan dengan impulsif adalah campuran yang berbahaya. Jadi ketika Anda melihat tato itu, tanyakan pada diri Anda, apakah ini ekspresi diri ataukah iklan? Karena jika itu yang terakhir, Anda tidak akan pernah menjadi satu-satunya audiensnya.